Saudara-saudari yang terkasih, saya akan membagikan homili saya ini, dan saya sangat senang karena semester ini saya mengajar kitab suci di Seminari Tinggi Kentungan Yogyakarta dengan tema Ekaristi dalam kitab suci. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman muda menarik sejarah Ekaristi sejak Perjanjian Lama, kita akan melihat bahwa dahulu ketika orang itu mengadakan perjanjian dengan Allah, akan ditandai dengan yang namanya darah. Darah. Kalau sekarang mungkin kita akan memakainya, yaitu kita akan memakai metere, gitu kan, metere, perjanjian. Maka dalam bacaan pertama tadi, ketika perjanjian kasih Allah dengan bangsa Israel, lalu bangsa Israel diminta untuk menyembelih binatang kurban sebagai tanda bahwa aku akan setia selamanya di dalam perjanjian ini. Aku tidak akan berbalik dari perjanjian ini. Dalam bacaan yang kita dengar pada hari ini dari Injil Markus, yang bacaannya lebih singkat sebenarnya dibanding Matius dan Lukas, tentang Ekaristi, kata-katanya hampir sama. Yesus tidak lagi memakai kata darah kurban, tetapi dalam teks hari ini, dia memakai inilah darahku sendiri, dan inilah tubuhku sendiri. Bukan lagi darah kurban binatang, tetapi inilah darah dia yang diberikan kepada para muridnya. Ketika para murid mendengar hal ini dalam Injil Yohanes, mereka tidak percaya. Bahkan dikatakan dalam Injil Yohanes, para murid pergi karena mereka tidak memahami kata-kata Yesus ini. Kemudian sekarang gereja menyadari bahwa inilah tanda kehadiran yang sungguh-sungguh nyata Yesus Kristus di dalam Ekaristi yang kita terima. Sungguh-sungguh hadir. Di dalam teks yang lain tentang Ekaristi dikatakan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Dalam bahasa Yunaninya disebut anamnesis, mengenang, mendatangkan kembali pengalaman itu sungguh-sungguh nyata di dalam hidup kita. Saya akan beri contoh Bapak Ibu tentang anamnesis itu seperti apa. 2002 saya ditabiskan sebagai imam, lalu saya ditugaskan di seminari menengah Mertoyudan Magelang. Saya menemani anak-anak yang baru pulang, baru lulus SMP masuk seminari. Itu saat mereka sangat sedih karena 3 bulan pertama tidak boleh telepon orang tua. Tidak boleh. Kami sebagai romo dan suster harus mengajari mereka mencuci pakaian setiap hari Kamis, karena tidak bisa mencuci. Kami tidak ada mesin cuci di Mertoyudan sampai sekarang. Lalu saya melihat seorang anak, kamu kok sebulan ini piyamamu itu sama saromu nggak pernah kamu cuci. Sebelah itu, jangan dicuci Romo. Kenapa? Karena kalau dicuci baunya bapak saya hilang. Jadi dia tuh pengen ini piyama bapaknya dia pakai untuk tidur, dan sarung milik bapaknya dipakai untuk tidur dia. Dan baunya itu membuat dia tuh merasa bapakku menemaniku, karena 3 bulan aku tidak boleh ditilii sama keluargaku. Saya memaksa dia untuk nyuci, marah-marah dia, jangan, pokoknya jangan, kalau dicuci saya keluar. Anak ini mencoba menghadirkan bapaknya yang jauh rumahnya di Jakarta itu dengan baunya, padahal baunya akan hilang terus ya kan. Tetapi bahwa ini gambaran yang namanya anamnesis, menghadirkan secara penuh lewat bau, lewat gambar, lewat apapun. Dan Ekaristi sebagai sebuah, tadi Romo mengatakan bahwa itu puncak dan iman Kristiani, sumber dari iman Kristiani, menghadirkan secara penuh Yesus Kristus bagi hidup kita. Sangat utuh dan sangat penuh di dalam Ekaristi yang Anda rayakan hari ini. Tidak hanya mengingat, tetapi menghadirkan secara penuh. Sehingga setiap kali, maka setiap kali dalam tulisan Paulus, setiap kali engkau merayakan Ekaristi ini, engkau menghadirkan kembali peristiwa ini. Bulan lalu saya menemani kaum muda dari San Francisco
untuk ziarah ke Roma, anak-anak muda usia 16 sampai 25 tahun. Saya selama 10 tahun menjadi chaplain di San Francisco untuk Catholic Indonesian San Francisco. Mereka minta begini Bapak Ibu, Romo tunjukkan di Roma karena seringkali aku percaya Ekaristi. Lalu saya cari-cari tempat di mana di Roma yang ada miracle soal Ekaristi. Saya carikan tempatnya, saya menemukan satu tempat miracle Ekaristi di konvennya, di biaranya Santa Rita. Pada suatu kali ada seorang imam merayakan Ekaristi dan dia diminta untuk mengirim komuni ke tempat orang sakit. Imam itu malas untuk membawa komuni di sebuah piksis, kan Bapak Ibu yang bertugas ini kalau bawa piksis, dia malas mengambil, wis tak lebokno wae nang buku doaku. Maka diselipkan di buku doa itu hostinya. Dan ketika dia membawa hosti sampai ke rumah orang sakit, buku doanya itu berlumuran darah. Lalu buku doanya itu sekarang dipajang di biaranya Sin Rita. Lalu saya tunjukkan kepada teman-teman yang dari San Francisco itu, lihatlah itu sebagai tanda kehadiran Allah yang sungguh-sungguh nyata dan sungguh-sungguh bagus. Indah sekali. Kalau Romo tadi mengatakan Carlo Acutis itu sangat mencintai Ekaristi, dia umurnya 16 tahun dan beberapa saat lagi dia akan diangkat menjadi santo. Tugas terakhir dia di SMA adalah di website membuat miracle Ekaristi. Dia sangat mencintai Ekaristi. Membuat bapak ibunya jadi Katolik, membuat teman-teman dekatnya yang tidak Katolik jadi Katolik. Dia lahir di Inggris, besar di Italia. Dan akan segera menjadi santo kita yang usianya sangat muda, 16 tahun. Akan segera diangkat oleh Paus kita. Salah satu adalah Ekaristi menjadi jalan saya masuk ke surga. Itu yang pertama, yaitu kehadiran yang sungguh-sungguh nyata dari Ekaristi. Kalau Anda menerima tubuh dan darah Kristus, kita sangat meyakini bahwa Allah hadir karena kita itu anamnesis, menghadirkan secara penuh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat meyakini bahwa Ekaristi punya aspek yang kedua, yaitu kasih dan korban. Kasih dan korban. Di dalam Injil Yohanes, saya akan mereferensi pada Yohanes sebagai tambahan untuk memperkaya Injil Markus. Dikatakan demikian, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Lalu setelah itu Yesus merayakan Ekaristi. Kata-kata itu ada sebelum Yesus merayakan Ekaristi di dalam Injil Yohanes. Lalu tadi malam saya mencoba-coba untuk memahami apa arti kata kasih itu. Dalam tradisi filsafat Plato, kata kasih dan cinta itu dibagi menjadi empat. Yang pertama adalah eros. Kasih itu karena orang mencintai karena ketertarikan sexual attraction, ketertarikan tubuhnya. Jadi orang lain sebagai objek, maka disebut eros. Yang kedua, kasih yang disebut dengan philia. Orang mencintai karena orang didukung karena kasih, persahabatan. Maka ada kota namanya Philadelphia, kota persahabatan. Saya mengasihi karena kamu juga mengasihi saya, sama-sama mutual gitu ya. Yang ketiga, kasih yang bernama narsistik atau orang mengenalnya dengan kasih pada diri sendiri. Ini kalau orang kebanyakan selfie, ini kasihnya di sini. Ya. Yang terakhir ini, agape. Kasih yang tidak pernah meminta kembali, hanya memberi. Nah, kata agape inilah yang dipakai oleh Yesus ketika Yesus memakai kata kasih di dalam Ekaristi. Tidak ada agape yang lebih besar daripada agape seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Dia secara khas memakai kata agape, mengasihi sehabis-habisnya. Seperti
Kalau Bapak Ibu seringkali mendengar anak TK dulu menyanyikan kasih ibu gitu ya, kepada beta tak terhingga sepanjang masa hanya memberi. Nah, itu agape. Sangat agape. Dan Yesus kasihnya sampai di sana. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita menerima Ekaristi itu, kasih agape itulah yang diberikan Yesus Kristus kepada kita di dalam hidup ini. Kalau hari ini secara khusus kita merayakan tubuh dan darah Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman muda semuanya diingatkan bahwa kasih Allah itu tidak pernah berhenti, tidak terbatas. Seringkali kan kasih kita itu bersyarat kalau kita kepada anak-anak kita. Kamu akan saya kasih, kalau kamu nilainya bagus tak beri hadiah, kan gitu. Kasih kita bersyarat. Kamu kalau tidak nakal akan saya beri sesuatu. Kasih kita selalu bersyarat kepada orang lain. Kasih kita tidak agape. Kasih kita kondisional, ya, ada kondisinya. Tetapi kasih Yesus Kristus tidak punya kondisi apapun. Tidak ada kondisinya apapun, tidak ada syarat apapun, dan itu malah seringkali membuat kita tidak siap untuk menerima kasih yang sedemikian itu. Karena seringkali kasih kita selalu bersyarat. Kalau Bapak Ibu pesan Gojek, Gokar itu kan mari diberi review gitu kan. Kalau baik ya kita beri review 5, bahkan seringkali diberi tips. Karena seringkali kita berpikir ada servis, maka saya beri bintang 5. Ada servis, maka saya beri tips. Selalu bersyarat kita itu, tidak pernah kita bersyarat. Dan Yesus menaikkan kasih itu sampai pada level yang paling tinggi. Tanpa syarat apapun, saya selalu mengasihi kamu. Dan itu hanya ada di dalam Ekaristi. Ketika dia memberikan sehabis-habisnya kasihnya itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika kita menerima Ekaristi, siapkah kita juga untuk memberikan hidup kita secara penuh dengan tidak bersyarat kepada orang-orang lain? Ketika kita menerima hosti, siapkah kita untuk memasuki jalan kekudusan dengan mengorbankan diri kita tanpa harus meminta balasannya? Dan ketika kita semuanya sampai kepada kasih yang demikian, kita mempraktekkan yang namanya kasih Ekaristi. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya, pengorbanannya untuk sahabat-sahabatnya. Semoga perayaan Ekaristi hari ini mendorong kita semuanya untuk sampai pada kasih yang tinggi, pada kasih yang tidak bersyarat, sebagai bentuk juga kita mengasihi Allah lewat Ekaristi yang kita rayakan setiap hari. Terpujilah Tuhan, kini dan sepanjang masa.